bagaimana kita memilih gorengan, kemudian berapa frekuensi kita atau seberapa sering kita boleh mengkonsumsi gorengan. Dianjurkan atau disarankan mengkonsumsi gorengan yang digoreng sendiri di rumah, karena kita tahu minyak yang digunakan itu adalah minyak sekali pakai, sedangkan bila yang dijual mungkin kita kurang tahu ya bagaimana proses pengolahannya, seperti itu. Bila bisa dihindari. Kemudian juga frekuensi atau seberapa sering kita boleh mengkonsumsi gorengan, ya dianjurkan seminggu sekitar 2 kali lah paling banyak kita boleh makan makanan gorengan. Selebihnya diutamakan makan makanan yang memang apabila harus digoreng seperti itu, digorengnya diolah di rumah gitu. Yang sudah cukup berat, biasanya fase berat ini karena ada riwayat sakit panas dalam berulang yang tidak diikuti dengan pola makan, pola hidup yang baik, sehingga muncullah gejala panas dalam berulang, sehingga sampai membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit karena butuh obat-obatan lebih lanjut, seperti itu. Sistem daya tahan tubuh itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita cepat sembuh atau tidak, karena biasanya penyakit-penyakit itu kan dipengaruhi oleh sistem imun tubuh kita, tapi biasanya lebih utama kalau gejala panas dalam ini disebabkan oleh pola hidup atau pola makan, pola tidur, kemudian kelola stres, karena stres juga bisa menaikkan asam lambung, bisa meningkatkan resiko panas dalam gitu. Jadi lebih ke bagaimana pola hidup kita dibandingkan dengan, ya itu juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh sih. Stres, jadi stres psikis ya, stres yang disebabkan karena pekerjaan atau kehidupan sehari-hari itu juga bisa mempengaruhi munculnya panas dalam gitu. Jadi kelola stres juga perlu, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan rajin berolahraga, dan kembali lagi bagaimana pola makan kita sebelum tidur itu maksimal adalah 2 jam. 2 jam sebelum tidur kita itu jam maksimal makan malam, seperti itu. Untuk berdasarkan data ya, untuk gejala penyakit panas dalam ini sih biasanya banyak pada usia-usia produktif, yaitu pada usia 20 sampai dengan 55 tahun. Karena pada usia-usia tersebut itu sudah dipengaruhi pola makan, kemudian kelola stres, karena kan usia produktif itu usia bekerja ya gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa mencetuskan panas dalam gitu. Tapi kalau untuk jenis kelamin cenderung sama, tapi biasanya sedikit lebih tinggi pada wanita. Iya, itu saya butuh baca lagi ya gitu. Mungkin sudah ada jurnal-jurnal atau penelitiannya sih, tapi mungkin juga salah satu penyebabnya adalah kelola stres yang berbeda antara perempuan dan laki-laki mungkin, jadi bisa menyebabkan pada perempuan cenderung lebih sering terkena panas dalam. Jadi panas dalam ini merupakan kumpulan gejala dan sangat bisa dicegah dengan dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara memperbaiki pola hidup. Yang pertama dari pola makan, kita boleh makan apa saja, tapi lebih diutamakan mengurangi konsumsi makan makanan berlemak, berminyak atau yang terlalu asam. Kemudian menghindari konsumsi berlebihan dari minuman-minuman yang mengandung kafein, seperti contohnya kopi. Yang kedua adalah pola tidur yang baik dan kelola stres, manajemen stres yang baik. Jadi kita menghindari supaya jangan sampai stres berlebihan, kita sering cerita-cerita lah kalau misalkan ada stres.